Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini melanjutkan penelusuran keberadaan letak ibu kota kerajaan Majapahit. Di dalam negara Kertagama, Mpu Prapanca memakai istilah pura untuk seluruh kompleks keraton. Jadi, tempat yang termasuk pura bukan saja istana raja yang sakral atau puri dan alun-alun atau wanguntur, tetapi juga kompleks para pejabat, pendeta, dan sebagainya. Seluruh bangunan yang termasuk bagian dari pura dikelilingi oleh sebuah tembok yang oleh Mpu Prapanca disebut sebagai kota. Sedangkan nama yang dipakai oleh Mpu Prapanca untuk menyebut seluruh daerah yang termasuk pusat kerajaan Majapahit adalah negara. Inti pusat kerajaan Majapahit terdiri dari sebuah sentrum ganda dan terdapat beberapa daerah suci. Salah satu yang terpenting adalah tempat pemujaan yang terletak di sebelah timur alun-alun lor. Di tengah-tengah komplek pemujaan itu terdapat sebuah vihara Siva lengkap dengan tempat untuk menjalankan upacara pengorbanan. Menurut McClinton, luas seluruh kota Majapahit kurang lebih 8-9 km persegi dan tidak mempunyai benteng kota. Hanya istana raja saja yang mempunyai benteng. Keraton Majapahit terdiri dari 3 bagian. Bagian timur digunakan untuk tinggal. Di pelataran yang terletak di tengah-tengah kompleks istana, terdapat bangunan-bangunan terpenting. Dengan pembagian kota menjadi area sakral dan area profan, McClinton memperlihatkan adanya unsur-unsur atau bangunan-bangunan lain yang menunjukkan adanya keberlanjutan antara zaman Majapahit dengan zaman Mataram. Struktur kota Majapahit merupakan sebuah konsepsi yang mempunyai 2 prinsip dasar, yaitu prinsip mikrokosmos dualistis dan prinsip mikrokosmos hierarkis. Pada dasarnya, pembagian wilayah kota menjadi satuan-satuan teritorial pada sistem perkampungan dalam kota di Jawa, baik pada zaman Majapahit maupun pada periode setelahnya. Kemudian dilaksanakan dengan menerapkan prinsip mikrokosmos hierarkis yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sifat hubungan antara satuan-satuan teritorial tersebut. Sistem pembentukan satuan-satuan teritorial yang lebih kecil di Majapahit merupakan sebuah sistem tata ruang yang terpadu, di mana beberapa satuan-satuan teritorial yang lebih kecil pada saat itu digabung menjadi satu, akan membentuk satuan mikrokosmos yang tingkatannya lebih tinggi. Perkampungan-perkampungan yang berada di sebelah utara kota pesisir seringkali merupakan satuan teritorial yang dikembangkan berdasarkan hubungan kerja. Walaupun faktor etnis religius pada awalnya memainkan peranan yang penting. Tentu saja setiap perkampungan itu secara internal mempunyai struktur hierarkis. Namun, hubungan antara kepala kampung dengan penghuni lainnya bukan hubungan kaula gusti seperti struktur hierarkis
pada sebuah keraton Majapahit. Tidak adanya sebuah pusat kekuasaan yang tunggal mempertegas bahwa secara keseluruhan kota kerajaan Majapahit tidak dibentuk berdasarkan prinsip mikrokosmos hierarkis. Sebelum adanya Majapahit, Raja Erlangga, Kerajaan Kahuripan, membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian, sehingga merugikan masing-masingnya. Panjalu sebagai gudang beras, hasil dataran rendah Kediri, dan lokasinya di pedalaman Jawa Timur. Janggala menguasai pelabuhan-pelabuhan di Laut Jawa, tetapi tidak menguasai daerah pedalaman secara geografis dan ekonomis. Pembagian dua wilayah ini akhirnya mengalami perubahan setelah pihak Kediri atau Panjalu berhasil merebut delta Sungai Berantas, sehingga terbuka baginya untuk mulai mengembangkan suatu kombinasi negeri agraris maritim yang kemudian dapat melebarkan sayap kegiatannya ke Nusantara bagian timur. Daerah Jenggala makin menyempit ke wilayah Singasari yang mata pencahariannya mayoritas agraris. Kemudian Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi mewarisi keadaan yang diciptakan oleh Ranggawuni, tetapi berupa negara kombinasi yang setengah sempurna. Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayah masing-masing. Dalam Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu Daha, Jagaraga, Kabalan, Kahuripan, Matahun, Kembang, Kelinggapura, Jenar, Pajang, Singhapura, Tanjungpura, Wengker, Tumapel, dan Wirabumi. Makna yang lebih dalam adalah bahwa di dalam konsep ruang di Jawa yang paling diutamakan bukan batasan teritorial, tetapi struktur hubungan antara elemen-elemen pembentuk ruang. Hal yang harus dipecahkan bukan elemen-elemen mana yang berada di dalam dan luar batas, tetapi bagaimana struktur hubungan antara elemen-elemen pembentuk ruang dan di dalam menghubungkan elemen-elemen tersebut satu sama lain. Prinsip mikrokosmos dualistis yang diterapkan. Prinsip kontradiksi yang dualistis memiliki hakikat yang lebih mendasar dibandingkan dengan prinsip mikrokosmos hierarkis dalam bentuk sistem bilangan 4. Berlainan dengan prinsip mikrokosmos hierarkis, prinsip mikrokosmos dualistis tidak dapat digunakan untuk menentukan keutuhan satuan ruang yang terbatas. Dengan menggunakan prinsip tersebut, kita hanya bisa menentukan letaknya di Majapahit dalam bentuk sakral, tetapi tidak bisa menentukan batasannya. Cara orang Jawa Majapahit dalam abad ke-14 menyucikan ruang tidak berbeda dengan cara pada zaman Jawa Pertengahan
abad ke-8 sampai ke-12, tetapi merupakan kebalikannya. Hakikat demokrasi konsepsi keruangan Jawa Timur itu ditunjang pula oleh ketiadaan tembok yang melingkari kota Majapahit. Ketiadaan tembok kota selalu menjadi tanda eratnya hubungan antara daerah dan kota. Juga membuktikan bahwa penduduk kota tidak memiliki alasan untuk mengkhawatirkan adanya kemungkinan serangan dari belakang. Dari faktor-faktor tersebut, diperoleh dugaan bahwa Majapahit saat itu memiliki hubungan yang terbebas dari ketegangan antara daerah pedalaman dan kota, dan antara pusat dan daerah sekelilingnya. Majapahit sebagai kerajaan besar yang sangat luas wilayah kekuasaannya dan memiliki hubungan dagang dengan luar kerajaan tentunya mempunyai pusat perkotaan. Daerah Trowulan ditinjau dari kondisi geografisnya memiliki kesesuaian lahan sebagai daerah permukiman perkotaan. Hal tersebut didukung oleh topografi yang landai, air tanah yang relatif dangkal dengan potensi sedang besar, drainase sebagian besar baik, material penyusun yang berupa endapan fluvial vulkanik memiliki daya dukung yang kuat dan subur, dan terhindar dari proses geomorfik dari arah selatan. Kondisi geografis Trowulan pada masa kerajaan Majapahit tidak jauh berbeda dengan keadaan masa sekarang. Akibat berlangsungnya proses geomorfik sudah pasti mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut belum menghilangkan bentang alam pada masa lampau. Perubahan yang terjadi adalah proses pengendapan dan erosi pada jalur-jalur sungai. Pengendapan bahan vulkanik juga pernah terjadi akibat letusan Gunung Kelut yang terjadi beberapa kali. Lapisan bahan vulkanik tampak pada profil tanah hasil penggalian di dataran Pendopo Agung, lantai dan pondasi Kedaton dan Candi Tikus. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah mengenai raja-raja kerajaan Majapahit. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.